dosa lagi. Terimalah bunga ini sebagai lambang cinta dan kebersamaan kita semua. Bagi keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu membuat kita istimewa saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan pada hari ini untuk selalu mengingat Kristus dan untuk setia kepadanya. Maka dari itu sangat baiklah kita serukan selama masa novena ini dan tengah Roh Kudus, penuhilah hati Tuhanmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu dan baruilah seluruh bumi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada datanglah sumber
perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, ada ungkapan kuno yang mengatakan manusia tak dapat hidup sendirian. Yang tadi dikatakan homo socius, kita adalah manusia yang bersosial, makhluk yang relasional, makhluk yang dari semuanya mau bersahabat, mencari teman. Dan itu juga sebenarnya sudah berasal dalam kisah penciptaan. Allah melihat dan mengatakan tidak baik laki-laki dibunuh sendirian. Karena itu kehidupan kita tak pernah bisa dilepaskan dari dunia sekitar kita. Kita atas cara kita mempengaruhi sekeliling kita, tetapi serentak juga dunia seputar kita memberi pengaruh kepada kita. Orang Batak mengatakan coba dan nutupi siapunana. Artinya di mana kita tinggal, di mana kita hidup, saling mempengaruhi, saling memberi warna atas yang lain. Dan salah satu ciri dari orang yang bersahabat, yang relasional, yang mau dekat dengan yang lain ialah kita mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan bahkan berbagi isi hati. Perjuangan kita, situasi gembira, bahkan duka cita-cita. Bahkan ada dikatakan sahabat-sahabat rohani juga bercerita berbagi tentang pengalaman imannya. Semakin persahabatan itu intim, maka persahabatan itu makin langgeng, makin lestari. Dan persahabatan itu sekali lagi saling mempengaruhi. Kalau seorang sahabat yang setia, maka dia akan mempengaruhi sahabatnya itu juga supaya setia. Kalau seorang sahabat itu bisa memberi harapan, maka temannya itu juga akan muncul dalam dirinya pengharapan. Ini persahabatan yang membuahkan hal
hal positif. Tetapi saudara-saudari, ada saatnya juga persahabatan itu mesti berpisah. Entah karena alasan apa. Terutama itu kalau ada yang merantau, ada yang meninggal. Dalam peristiwa ini kita merindukan lagi kehadirannya, kita merindukan lagi suaranya, kita merindukan lagi nasihat-nasihatnya, kita merindukan lagi harapan yang bisa dia tumbuhkan dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, selama periode yang pendek, kurang lebih 3 tahun, Yesus juga membangun persahabatan dengan kelompok 12 yang disebut rasul itu. Dan dalam proses itu, secara perlahan, pada akhirnya Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Seorang sahabat. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Seorang sahabat tentu berbagi banyak hal dengan sahabatnya. Selama periode yang pendek itulah Yesus melatih, mendidik, memberi teladan, mengarahkan para rasul untuk makin membangun persahabatan baik dengan Yesus sendiri maupun antar mereka ber-12. Mereka saling menguatkan, saling meneguh, saling menumbuhkan harapan. Dan perlahan-lahan ber-12 rasul ini makin mengerti apa arti sebuah persahabatan. Bukan persekongkolan. Persahabatan bukan nego-nego atau nego-nego. Dan justru dalam masa itulah saudara-saudari, Yesus mempersiapkan mereka menjadi ujung tombak merealisasi kerajaan Allah. Mereka ini dipersiapkan menjadi pionir-pionir mewakilkan kabar gembira ke seluruh ujung bumi setelah peristiwa hari ini, setelah mereka dicurahi Roh Kudus. Meski demikian saudara-saudari, para murid ini tidak dengan gampang mengerti arah mana Yesus mau membawa mereka. Barangkali Yesus ini salah mengerti. Kadang-kadang mereka gagal juga menangkap. Dan ada di antara 12 rasul ini dan juga orang banyak yang mengikuti Yesus itu bagaikan musuh dalam selimut. Itu proses, itu hal yang terjadi di antara mereka. Bahkan di antara para murid itu pun ada saling menyaingi. Bersaing untuk mencari pengaruh, bersaing berapa orang yang disembuhkan. Ketika mereka duduk berdua-dua, mereka kembali lagi, mereka bercerita tentang ada unsur kami lebih hebat daripada Anda. Peristiwa penangkapan Yesus dan kematiannya sungguh mempertahankan nilai-nilai persahabatan yang mereka alami. Mereka nampak memang masih rapuh. Mereka takut, mereka menyingkir. Dan Injil hari ini saudara-saudari mengenalkan kepada kita sesudah proses kurang lebih 3 tahun itu, saat-saat terakhir Yesus bersama mereka pada perjamuan malam terakhir. Begitu tadi dikatakan dalam Injil. Sesudah ada relasional antara murid dengan Yesus ini saatnya akan ada perpisahan. Tetapi para murid sudah mengalami kasih Yesus selama mereka bersama.
Yesus sudah mengajarkan mereka banyak hal. Yesus sudah memberikan sabdanya. Yesus sudah mengajak mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mengajak mereka melihat mukjizat yang telah terjadi. Sekarang saatnya Yesus mau berpisah. Yesus mau meninggalkan mereka. Tetapi Yesus mengatakan, meskipun aku pergi, sabdaku tinggal di tengah-tengah kamu. Meskipun aku pergi, Roh akan dicurahkan kepadamu. Maka yang pertama bagi para murid ialah berpegang teguh pada firman Yesus, menjadikan itu pedoman hidup mereka. Dan sesudah pencurahan Roh Kudus, Roh akan mengingatkan mereka akan sabda Yesus. Contoh sederhana barangkali, sesudah itu, para murid ini tentu pernah akan berselisih satu sama lain. Para murid ini barangkali juga pernah bertengkar. Pada saat bersama Yesus pun mereka kadang-kadang bertengkar dan memperebutkan sesuatu. Sesudah Yesus pergi, kalau ada pertengkaran, ada selisih paham, ada konflik di antara mereka yang menumbuhkan amarah dan keinginan untuk membalas, Roh Kudus mengingatkan mereka akan sabda Yesus mengatakan, jangan amarahmu masih berbuah sebelum matahari terbenam. Roh akan mengingatkan mereka kisah Petrus, mengampuni cukupkah 7 kali. Kalaulah mereka berulang-ulang lagi saling melukai, ada rasa dendam, ada rasa bersalah, Roh akan mengingatkan mereka, ampunilah saudaramu bukan hanya sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, inilah Roh yang mengingatkan mereka akan sabda Yesus kalau mereka berpedoman pada sabda itu. Roh itu juga lah yang mengajarkan apa yang harus mereka katakan. Ingat misalnya ketika Petrus atau Paulus ditangkap di hadapan para pengadilan itu, hal-hal yang tidak terbayangkan muncul dari mulut rasul ini yang membuat mereka jauh lebih unggul daripada para hakim atau jaksa di pengadilan. Kata-kata mereka atau kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu sungguh-sungguh karena tuntunan Roh. Ketika Petrus itu dihadapkan dengan orang yang cacat itu, Petrus mengatakan, emas dan perak saya tidak punya, tetapi atas nama Allah bangkitlah. Maka orang lumpuh itu, orang sakit itu bisa pulih. Itu adalah Roh yang mengajarkan mereka akan apa yang mau mereka katakan atau lakukan. Saudara-saudari terkasih, dari permandian dan secara khusus dalam Krisma kita dicurahi Roh Kudus. Roh itu sendiri yang berkarya dalam diri kita. Roh itu yang mengajar kita untuk mengingat dan menaati sabda Tuhan. Roh itu adalah buah kasih yang hidup antara Bapa dan Putra. Karena itu Roh itu juga mengasihi kita, membantu kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Roh yang dijadikan Yesus itu menjadi spirit, pemberi semangat dan daya juang. Roh itu menjadi perisai, kekuatan dan daya hidup. Roh itu
menjadi penolong dan penghibur. Hanya saudara-saudari kita telah Tuhan setia. Kita lebih menyukai hiburan-hiburan murah daripada mendekatkan diri dan menyadari kehadiran Roh yang menghibur kita dalam seluruh situasi hidup kita, terutama saat kesedihan itu melanda, terutama pada saat kita mulai merasa putus asa, saat kita kecewa, kita terdorong untuk mencari penghiburan murahan. Tidak mencari penghiburan itu dari Roh Kudus yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Kalau kita kecewa, marah apa-apa, barangkali kita dengan cepat menghidupkan kendaraan kita, pergi jalan-jalan ke mall untuk katakanlah sedikit cuci mata supaya kesedihan kita hilang. Kita apakah hilang? Ketika kita berkelahi di rumah suami istri, dengan cepat mungkin para bapak ini pergi melarikan diri ke warung, ke dua warung, mencari penghiburan katanya pada suntuk di rumah. Tetapi apakah itu sesudah pulang memang akan terhibur? Kalau kita mengalami kegagalan, hiburan yang bagaimana mau kita cari untuk meneguhkan kita? Saudara-saudari terkasih, hari ini Roh Kudus itu dicurahkan atas kita semua. Secara khusus kepada saudara-saudari kami yang telah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Roh itu kalau kita sungguh sadari itu mengingatkan kita akan sabda, akan Injil, akan kata-kata Yesus. Dia akan membantu kita. Roh itu mengajarkan apa yang mau kita katakan pada saat kita mengalami krisis atau kesulitan. Roh itu akan menghibur kita bila mana kita ditimpa kemalangan atau kesulitan ini. Dan dengan Roh itu dalam diri kita, tugas yang berikutnya ialah bagaimana kita memberi kesaksian, mewartakan iman kita, menjadi saksi akan cinta kasih Allah, bahwa Allah itu sungguh baik. Dengan adanya Roh itu kita memberi kesaksian bagaimana itu mencintai orang, bagaimana memperjuangkan damai, bagaimana kita bisa saling memaafkan. Saudara-saudari terkasih, hal ini mau mengatakan bahwa kita tidak beban terhadap segala kesulitan dan tantangan hidup. Roh itu tidak akan mencabut itu dan mengatakan kamu akan hidupmu lurus seperti di jalan tol. Tidak. Dengan adanya Roh itu tidak mengatakan kamu hidup nanti enak-enak saja tanpa kesulitan, tanpa berat beban. Tidak. Beban dan kesulitan itu akan tetap datang dan silih berganti. Tetapi dalam setiap kali menerima beban dan kesulitan, kita makin kuat karena Roh itu ada. Kita makin tangguh. Kita menjadi orang yang beriman tangguh karena Roh itu senantiasa menyertai kita. Di dalam dan bersama Roh Kudus kita semakin merasakan penyertaan Kristus dalam hidup kita. Roh itulah yang mengumpulkan kita di sini. Bagaimana dalam bacaan pertama, saat mana jemaat yang percayakan Allah itu berkumpul, saat itulah Roh dicurahkan. Kita berkumpul sekitar altar ini merupakan satu kawanan dengan satu roh, satu semangat, tetapi dengan karisma yang berbeda-beda. Roh itu membuat kita barangkali pintar mengajar membantu kita. Roh itu yang membuat kita
dikain dalam teknik misalnya. Kalau itu membuat kita pintar menyampaikan kata-kata penghibur. Kita satu, roh itu satu, tetapi anugerah yang diberi kepada kita masing-masing sesuai dengan roh itu. Atau secara apa, itulah yang mesti kita kembangkan. Sehingga saudara-saudari kita yang lain makin melihat, ini kawan saya ini hidupnya sungguh punya roh. Saudara-saudari terutama yang akan menerima karisma, tunjukkanlah dirimu bahwa kamu telah menerima roh itu secara istimewa hari ini. Jadilah sebagai saksi akan belas kasih Allah, saksi akan kemurahan hati Allah, saksi yang membawa damai dan menegakkan kebenaran. Amin. Dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Mediante